Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Gimana lebarannya? Wah, seru ya pasti ini karena setelah 2 tahun lebih tidak berkumpul bersama keluarga, sekarang bisa berlebaran pulang mudik. Jadi saya kira terbayar kemacetan sepanjang jalan, baik Anda yang mau ke Jawa maupun ke Sumatera, antri di pelabuhan, di Merak, terus juga macet di Cikampek. Nah, ini di tol Cikampek. Saya kira sudah terbayar hari ini karena sudah berkumpul bersama keluarga, bertemu dengan handai tolan. Nah, saya terus setia menemani Anda dan saya akan mengupdate dengan berbagai informasi-informasi yang aktual. Saya kira ini nanti pasca Lebaran persoalan Rektor ITK, Profesor Budi Santosa Purwokartika ini masih akan berlanjut. Tapi sebenarnya yang jauh lebih serius karena ini sebenarnya fenomena seperti Profesor Budi Kartika ini, Profesor Budi Santosa ini menjadi fenomena di Indonesia, dan yang menyedihkan ini terjadi kalangan intelektual, seorang profesor gitu dan juga seorang rektor. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol, berbincang dengan ini pernah jadi rektor juga, profesor juga, dan saya kira pasti kenal lah dengan Profesor Budi Santosa meskipun tidak terlampau intens. Namanya Profesor Fauzzul Iman. Beliau ini adalah mantan rektor UIN Banten. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Hersi. Nah, ini sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir batin ya, kalau ada interaksi yang salah Ya, di sama-sama. antara kita. Oke, kalau saya lihat periodisasi sebagai rektor, ini kan Anda baru berakhir tahun 2021 lalu ya, Prof. Fauzzul ya. Betul. Ya. Iya. Jadi saya kira Anda pasti setidaknya ada interaksi lah atau kenal lah dengan Profesor Budi Santosa ini. Sebenarnya baru kenal pada saat saya baca adanya kasus ya, yang heboh mengenai rektor ITK ini. Langsung saya WA beliau, saya mempertanyakan apa substansi yang sesungguhnya. Apa benar tulisan ini tulisan Pak Rektor? Saya bilang, oh ya benar. Saya bilang, kalau benar ini, kalau bagi saya perlu diklarifikasi karena isinya sangat sangat menghebohkan, saya bilang, karena masih samar dan terkait juga ada konteks nanti dihubungkan pada hal yang sifatnya rasis, saya bilang kayak gitu. Cuman beliau ya kelihatan defensif. Kelihatan defensif dan tidak membenarkan atau mengakui bahwa tulisan yang menghina, termasuk menghina orang pakai jilbab atau umat Islam. Karena ini adalah sesuatu yang sesungguhnya sebagai pemikiran idealnya beliau, gitu. Kira begitulah. Dan dia sangat paham tentang, dia bilang paham dengan bahasa Arab, paham juga, sering saya belajar tafsir, saya juga muslim, saya juga sholat, dia bilang oke. Nah, jadi pertanyaan menarik ini, karena bukan hanya pengakuan, tapi kan ada juga ini, saya membaca ada pembelaan mantan wali kota Balikpapan, gitu ya, Rizal Effendi, kalau tidak salah namanya, itu yang menyatakan bahwa dia memang seorang muslim, gitu, bahkan cukup taat. Tapi jadi pertanyaan saya juga, saya kira Prof. Fauzzul kan juga membaca bukan hanya tulisan-tulisan dia yang itu saja, tapi tulisan lain dia yang diposting di Facebook itu konsisten sekali ya. Pemikirannya itu orang sepakat pada satu kesimpulan beliau ini Islamofobia. Apakah Anda sepakat dengan ini, dan mengapa kemudian pertanyaannya kalau ada orang Islam yang taat tapi cara berpikirnya kok Islamofobia itu? Saya kira itu mungkin kesalahan asumsi yang selama ini memahami Islam sangat sentimental ya. Padahal kalau yang bersangkutan memahami substansi Islam, terutama juga dalam kitab suci, itu tidak ada ya ayat-ayat yang membangun konstruksi kekerasan, apalagi radikalisme. Bagaimana Quran itu secara terbuka ketika Rasulullah misalnya dihujat, ketika Rasulullah dikatakan sebagai tukang sihir dan sebagainya, itu kan dibuka oleh Al-Quran, tidak ditutup-tutupi.
ketika misalnya Nabi Musa menonjok ya, penjahat yang minta bantuan, dia pukul kemudian mati. Ya ditunjukkan dalam Al-Quran ini terbuka sekali. Ketika juga Nabi Muhammad minta mukjizat kepada Rasulullah, turunkan itu petir ya Allah, tapi Allah bilang, ya katakanlah saya manusia. Jadi artinya itu keterbukaan Tuhan ya di dalam kitab suci demikian dramatis ditunjukkan, tidak ditutupi dan terbuka. Itulah yang membuat orang-orang orientalis itu sangat mencintai Quran, kemudian seperti siapa Isa Boleta, kemudian Maurice Bucaille yang masuk Islam karena membaca surat Al-Hujurat mengenai keragamannya. Misalnya Allah menciptakan bersuku berbangsa untuk saling mengenal. Nah, di ta'arufu ini kan memahami budaya, sosial, kemudian juga ilmu pengetahuan yang ada di pihak masing-masing yang berlaku pada budaya itu ta'arufu ya, karena itulah membuat Maurice Bucaille tertarik dan kagum sehingga masuk Islam. Jadi tidak ada menurut saya, maaf ya, kitab suci yang secara gamblang terbuka dan memberikan rincian terminologi tentang di ta'arufu itu bersuku berbangsa untuk saling mengenal peradaban. Jadi kalau orang memahami Islam itu radikal sangat picik. Ya, sangat picik karena Islam itu sejak awal dibangun berkenalan dengan seluruh suku-suku bangsa-bangsa. Islam menegakkan ajaran kebangsaan. Islam universal, menghargai pluralisme, ya, pluralitas. Jadi kalau orang berpikir masih radikal ya terhadap Islam, itu saya kira pikirannya masih tumpul. Picik lah. Kalau ada seorang rektor seperti ini, saya sangat terus terang sangat aneh ya, ironis. Maksudnya rektor itu kan academic leader ya, tidak bisa beliau itu kemudian menjadi buzzer dengan pikiran yang samar, sentimental, lagu-lagu narasinya ya verbalismenya terkesan samar dan memancing kekerasan. Ini tidak boleh. Ya sebagai seorang sosok intelektual di akademik mestinya ya tidak menjadi buzzer menurut saya. Mesti bijak ya, arif membangun silogisme yang tepat gitu. Jadi premis minor dan premis mayornya itu ya harus tepat. Ya kalau misalnya kemarin itu dia bilang yang lulus itu adalah orang-orang yang tidak berjilbab, tidak berpakaian gurun kan, tidak membincang soal qudratullah, akhirat, ya, tidak menenggungkan soal insya Allah. Nah ini terus terang saya menyerempet kepada Islam mainstream. Ini harus dijelaskan. Kalau memang mau ideal, ya, jelaskan aja secara ideal. Gitu. Tidak bisa pakai bahasa-bahasa yang samar yang mengundang kehebohan universal. Ya. Ini yang justru berbahaya. Seorang intelektual itu harus arif, harus bisa bermain di tengah-tengah publik untuk menaburkan keteguhan. Ya. Bukan berbahasa mancing yang kemudian menyenggol ya, menyerempet Islam mainstream. Ya, kalau mau menghajar kaum radikal ya harus fokus lah. Ya, kepada radikal itu juga harus arif dan bijak. Tidak bisa kemudian serampangan menghajar kaum radikal yang menyebabkan kilas baliknya akan semakin radikal. Jadi akan muncul radikal-radikal baru yang ini menurut saya tidak bijak gitu. Sebagai sosok seorang rektor tidak bijak. Tidak arif karena bahasanya sama. Ya silogisme manteknya itu ya membuat orang marah. Ya, oke. Saya tanya karena Prof sebagai ahli tafsir Al-Qur'an dan dalam salah satu tulisan dia menyebut bahwa dia nggak malas dia membaca kitab suci, walaupun dia tidak menyebut Al-Qur'an, kita tahu yang maksudnya kitab suci karena isinya hanya dongeng gitu, dan dia lebih tertarik baca yang sains dan baca berita terkini, dan kemudian dia menjawab pertanyaan orang, saya nggak paham dengan orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia tidak tahu artinya. Ya itulah menurut saya satu pikiran-pikiran yang lagi picik ya. Karena sejatinya ya seorang intelektual itu tidak bisa mengklaim ini yang benar lalu menganulir ya
apabila dipahami makna baliknya. Ya kalau Pak Rektor ini bilang bahwa cerita dongeng tidak menambah wawasan, lebih baik baca sains yang lebih menambah wawasan. Artinya kan itu juga mendiskreditkan Quran. Ya, di balik makna itu artinya Quran tidak menambah wawasan. Nah ini saya kira Pak Rektor harus betul-betul memahami Quran secara utuh. Ya saya katakan tadi termulai ta'aruf itu wawasannya luas sekali. Ta'aruf itu komprehensif. Apakah dia tidak baca itu yang membuat Maurice Bucaille masuk Islam ya, sebagai profesor Prancis, ya. Lalu juga Isa Buleta ya, yang ahli jaz Quran, ya, yang mengagumi ribuan ya tahun Quran itu sampai sekarang tak utuh. Ya, keindahan bahasanya, sastranya, tidak ada satupun yang bisa membuat yang baru. Bahkan Quran itu menantang, silahkan kalau Anda mau bikin yang baru silahkan. Ya. Mau mengevaluasi, mau mengedit silahkan, itu terbuka Quran. Tapi sampai hari ini tidak ada yang mampu. Ya bahkan yang mampu itu adalah kompensasi-kompensasi di pinggiran. Ya, seperti inilah modelnya Pak Rektor ini, kompensasi-kompensasi di pinggiran. Ya karena saking tidak mampunya menjelaskan Al-Quran secara komprehensif, secara utuh, akhirnya ya muncul di pinggiran itu melakukan kompensasi untuk menghujat, ya, menghina, lalu juga ada yang merobek, kan, membakar itu, ya sejak bertahun-tahun bahkan ribuan Quran dihina sampai sekarang masih tak utuh ya. Silakan mereka berlalu dengan hinaannya, tapi Quran tetap dibaca oleh berbagai kalangan umat Islam internasional maupun nasional di Indonesia. Saya kira itu ya. Ya oke. Nah, soal sains itu kan banyak sekali orang Islam juga menyatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Bahkan persoalan sains itu juga dibahas gitu. Kemudian kan ada salah satu suratnya misalnya mengatakan apakah kamu tidak berpikir gitu, bagaimana mengenai penciptaan langit dan bumi. Itu kan saya kira itu kalau kita maknai bukankah itu bagian dari sains juga, kajian sains juga. Iya, ya jelas itu Mas Hersi. Kalau Pak Rektor ini baca secara utuh, ya tidak pura-pura maksud saya. Beliau ini pura-pura ya, mungkin tahu itu semua, tapi dia sengaja ingin membangun popularitas, ya popularitas pikirannya, sehingga sengaja dibuat disamarkan seperti itu, yang ujungnya ya nyeleneh. Ya, padahal Quran itu betul-betul mendorong ya orang untuk berpikir, untuk dengan gigih belajar sains. Itu sangat mendorong sekali. Nah, kalau Al-Quran dikatakan kitab sains, maka ini akan sempit. Kalau hanya semata dikatakan kitab sains, nanti tidak akan universal. Sebab sains kan berkembang. Ya. Sains itu berkembang selalu baru. Maka wajar semua kitab suci itu, termasuk Islam tentunya, itu tidak dikatakan sebagai kitab sains. Tetapi mendorong agar dia belajar sains itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Seperti yang Mas Hersu tadi, sanurihim fil ayatin wa fi anfusikum atau wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum, akan dibuktikan pada tanda-tanda kekuasaan Allah baik di alam maupun dalam tubuh manusia ini, yang kemudian melahirkan ilmu biologi, kedokteran yang sangat rumit, ya dokter pun tidak mampu itu kemudian ya untuk terus mendalami soal biologi itu, karena rumitnya manusia itu dalam Al-Quran digambarkan seperti itu. Ya, tetapi lagi-lagi manusia itu kolil ya, sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini yang harus jangan diklaim oleh Pak Rektor ini seakan-akan dia mampu segalanya. Kita harus benar-benar tidak songong di dalam hal ini ya, memahami dialog Allah ya. Gitu. Karena kita ini kan diberi kelemahan, sedikit sekali yang kita berikan ini untuk memahami Al-Quran, termasuk sains ya. Nah, kalau mau belajar sejarah, siap itu Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, kemudian Ibnu Battuta, Ibnu Rus, yang bisa kemudian evolutisme itu menjadi abad Renaissance Eropa, itu kan tidak pengaruh dari Ibnu Rus, itu kan sains. Apa tidak dibaca oleh Pak Rektor ini? Apa pura-pura tidak tahu kan? Saya kan pura-pura tidak tahu, dia hanya ingin ingin mencari kesempatan lah di tengah kerumitan ini, agar muncul dirinya sebagai sesuatu yang
apa kemudian disorot orang kan. Nah, bagi seorang rektor menurut saya tidak perlulah ya ingin membuat popularitas seperti itu. Karena bahaya bagi muridnya, lalu juga bagi kalangan masyarakatnya ya, bagi mahasiswa, dosen-dosen sekitarnya, termasuk juga nanti dampaknya bagi perguruan tinggi yang lain. Ya, nanti akan menjadi besar. Ya. Sebagai rektor tuh ya akademik leadernya tunjukkan, ya bukan hanya sekedar teori, tapi aspek praksisnya tunjukkan dengan sesungguhnya. Menurut saya seperti itu ya, Mas. Oke. Itu saya kira. Tapi kan gini ya, fenomena Islamophobia seperti ini kan sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia, meskipun ini menurut saya jadi ironis karena kita ini kan negara mayoritas umat Islam. Kita mulai misalnya katakanlah nggak usah jauh-jauh ke Orde Lama, ke Orde Baru misalnya kan pada awal-awal pemerintahan Pak Harto juga sempat muncul sikap-sikap semacam itu, walaupun kemudian belakangan berubah. Nah sekarang ini konsisten saya kira ya, dan sangat narasi-narasi menjadikan orang Islam itu radikal, intoleran, anti NKRI, tidak Pancasilais itu kan benar-benar masif gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin situasi semacam ini terjadi pada masyarakat yang disebut mayoritasnya Islam? Ya, pertama mungkin persoalan global ya seperti Israel, lalu Palestina, kemudian Afghanistan, Pakistan ya, lalu Syria, kemudian Irak. Sampai hari ini kan tidak mendapatkan keadilan yang kondusif ya, yang fair gitu bagi negara-negara global seperti Amerika. Mereka kan bermain ganda ya, berpihak kepada Israel. Itu kan juga sebagai sesuatu yang menurut saya menjadi pemicu ya bagi Islam, tidak hanya di negara-negara Islam Arab Timur Tengah, tapi juga di Indonesia ini. Ya, di samping tentunya juga mungkin rejim dalam konstelasi ini ya mungkin saja belum memberikan rumusan-rumusan kebijakan ya yang holistik, akomodatif kepada umat Islam. Walaupun diakui Kementerian Agama ya diberikan dana ya demikian besar. Tapi kan dalam kelompok-kelompok tertentu Islam ya yang memberikan pikiran-pikiran barunya bagaimana rumus-rumusan kebijakan terus secara adil fair. Ya bagi sebagian Muslim kan ini juga harus dibijaki secara arif ya. Jangan sampai ini juga diterlantarkan ya. Mungkin ya bagi kaum sekuler ya soal-soal yang menyangkut kejahatan alam ya, lalu kejahatan moral dianggap biasa-biasa saja. Tapi kan bagi Muslim ya harus diakomodir dong ya. Seperti kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya kebejatan moral ya. Lalu juga korupsi dan lain sebagainya. Sampai hari ini kan justru akan menantang munculnya gelombang-gelombang ya yang menoleh kehadiran itu semua. Nah ini akibatnya muncul kaum radikal ya pada satu kondisi tertentu ya. Ya padahal itu kan sebetulnya sebagai satu upaya kelompok civil society yang punya hak ya untuk membangun demokrasi itu dengan sungguhnya. Dia menuntut keadilan, tapi kadang-kadang keadilan itu tidak direspon dengan baik. Nah inilah kelemahan rejim di satu sisi. Itu. Di sisi lain memang tidak bisa kemudian rejim itu tidak memiliki kepemimpinan katakanlah yang yang mandiri gitu ya, kepemimpinan yang tidak diombang-ambing oleh oligarki kan, oleh kelompok-kelompok kepentingan lain yang justru kemudian ya kepentingan umat Islam itu merasa ya tidak mendapatkan hak secara fair. Nah ini masalahnya ya. Walaupun memang sudah ada perubahan ya dalam perlahan-lahan, tapi kan masih ada kelompok-kelompok yang justru yang masih memahami seperti itu. Ya, ini ya perlu diakomodir dengan baik, dibijaki dengan baik. Ya. Soal misalnya omnibus law ya, lalu undang-undang lain yang tidak sesuai dengan undang nomor sekian ya, pembuatan undang-undang juga kenapa harus dimunculkan kan? Itu juga memancing adanya gelombang-gelombang kekerasan. Kalau kebijakan rejim ini ya tidak selalu diberikan secara terbuka.
Saya kira itu, Mas. Ya, apakah karena teologi Islam ini sebenarnya kan teologinya adalah keberpihakan kepada yang disebut du'afa dan mustad'afin, atau kalau dalam terminologi sekarang ini kelompok yang marginal gitu, kelompok yang tertindas. Dan ini itu selalu itu menjadi berbahaya buat rezim-rezim yang ingin terus berkuasa. Ya itulah, makanya dalam Islam itu ya ada istilah zakat itu. Itu sebenarnya antitesis dari feodalisme kerajaan di Roma yang pusat kekuasaannya itu menjadi sentral untuk menimbun, memonopoli harta kekayaan. Ya. Jadi harta kekayaan itu semuanya dipusatkan kepada kekuasaan dan kelompok-kelompok tertentu. Sementara distribusinya tidak merata kepada rakyat. Bahkan kekuasaan Romawi itulah seperti itu terjadi. Lalu muncul juga seperti upeti, kan? Upeti diberikan, ya sama lah kemudian kayak orang memberikan sesajen kepada kaum dewa. Paganis semuanya lalu menyuap. Nah, budaya-budaya paganis yang selalu menyuap ini kan masih primitif. Maka zakat itu sebetulnya sebagai antitesis kepemeritifan itu. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah kita itu masih primitif di dalam mengelola dan menimbun kekayaan, ini akan sampai kapan pun akan menumbuhkan radikalisme, ya. Jika kaum mustad'afin ini memang tidak diberikan haknya secara fair, ya, secara berkeadilan gitu. Saya kira itu, ya, maka dalam Islam itu kan seperti itu, memberikan pemerataannya sebaiknya tidak dipusatkan kepada kekuasaan. Ini kan terjadi minyak goreng, lalu ekspor yang tidak rasional, ya. Sementara di kalangan lokalnya kita masih kekurangan dan sebagainya. Ini kan juga sebagai kesalahan logika, betul ya, logika ekonomi. Di mana ini juga akan memancing, kan. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya kelompok-kelompok mustad'afin itu juga melakukan hal yang seperti itu, Mas Hersu, ya. Sehingga orang dikesankan radikal. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran gitu, ibrah bagi pembuat kebijakan agar ya harta kekayaan nasional buat negara itu ya tidak bisa berpusat kepada kelompok tertentu, apalagi kepada penguasa tertentu, ya. Ya. Saya kira itu. Ya, karena ya seperti itu. Saya melihat apakah itu karena memang tadi teologi Islam tadi yang selalu berpihak pada kaum du'afa dan mustad'afin, dan sekarang ini karena situasinya kan kita dikuasai oleh oligarki atau kelompok kapital gitu ya, kelompok pemilik modal. Karena ini bisa menggoncang establishme mereka gitu, sehingga muncullah kemudian diproduksi narasi Islamofobia gitu. Karena apa? Apalagi kalau kemudian nanti Islam menjadi Islam politik, itu mungkin sangat berbahaya bagi establishme mereka. Ya, saya kira kan di Islam itu, ya, saya yakin orang-orang seperti kelompok yang selama ini dianggap sebagai radikal itu kan tidak kemudian kalau dibandingkan ya apa bedanya dengan narasi-narasi yang selama ini disampaikan ya oleh para belajar, kan? Ya. Narasi-narasinya karena mengundang kekerasan, kan? Ya. Itu. Ya saya memang menyalahkan terhadap orang-orang yang menghajar Ade Armando itu sebagai satu tindakan hakim sendiri. Tapi kan kita juga harus belajar. Ya. Jangan juga terlalu menyalahkan mereka. Kenapa ini muncul? Ini juga akibat daripada kekerasan narasi itu. Ya ini harus diberesi, ya, oleh para mediator pembijak ini, ya. Harus memberesi persoalan ini, ya, karena ini juga lagi-lagi akan menjadi pemicu munculnya radikal-radikal baru di mana Islam akhirnya selalu disudutkan, ya, padahal Islam itu tidak selamanya kekerasan itu dijalankan tidak argumentatif, dia punya hujah juga, kan, kelompok-kelompok itu. Nah, makanya saya kira perlulah membangun rekonsiliasi yang sehat. Jadi para pembijak juga harus adil melihat, tidak boleh ini dibela, ini tidak dibela, ya. Ini akibatnya keterbelahan sosial ini yang terus-menerus terjadi. Ya, saya khawatir kalau ini dipelihara, keterbelahan sosial akan terus, ya, membonsai, ya, negara kita ini, sehingga nanti
siapapun pimpinannya, rejim berganti ya, akibat pada rejim sekarang yang tidak, katakanlah, kurang peka dengan itu, saya khawatir ketimpangan sosial akan menjadi penyebab yang juga muncul ya radikalisme yang lebih besar. Ini juga harus diberes sih dari sekarang. Saya kira itu. Ya, oke. Nah, kan kita justru saya dalam dialog dengan Natalie Spigai, ini mantan komisioner HAM dan dia non Muslim gitu ya. Dia malah mengingatkan bahwa sebenarnya bahaya Islamophobia terbesar itu justru di kalangan Muslim sendiri, menurut dia gitu. Dengan minoritas, mereka katanya mereka itu tahu diri lah, nggak mungkin melakukan semacam itu. Apakah Anda sepakat dengan pandangan semacam ini? Memang dalam hal-hal tertentu seperti itu ya. Karena ya lihat saja kan yang menyampaikan narasi-narasi kan Muslim ya. Ya rektor sekarang kan Muslim juga itu. Ya, kenapa sih memunculkan bahasa-bahasa yang kesannya apa samar gitu, tidak selesai gitu kan? Tidak selesai, sengaja dibuat sekoma gitu ya. Mestinya harus selesai supaya tidak mengundang kebencian-kebencian itu, termasuk juga yang lain kasus-kasus. Misalnya dia menghajar kaum radikal, tapi ya terminal-terminal Islam yang biasa digunakan oleh Islam mainstream itu ya dihajar, misalnya tahfidz dihajar, Quran dihajar. Padahal ilmu pengetahuan mereka tentang itu instrumentalnya sangat kecil ya. Coba bandingkan dengan siapa Nasir Hamid atau Hasan Hanafi atau siapa Ibnu Al-Jabir ya dari Tunisia atau Ibnu Ashur. Bagaimana kemampuan membahas Islam secara komprehensif itu meskipun kesannya liberal, tetapi dia mampu membungkus ya terminologi itu sehingga tidak menyinggung. Katakanlah misalnya Nasir Hamid bilang Quran itu produk budaya, tapi kan intinya itu adalah bagaimana kemampuan Tuhan itu berdialog dengan realitas. Ya. Jadi Quran itu berdialog dengan realitas sehingga Quran itu mencairkan solusi. Yang beku itu dihancurkan, Quran. Ya. Soal bicara cerita, dongeng, bidadari itu kan ada di balik hermeneutiknya harus dikuasai. Mestinya Pak Rektor ini harus seperti Nasir Hamid, Hasan Hanafi gitu kan. Sehingga pikiran-pikiran metodologisnya itu dalam gitu kan. Jangan kemudian disampaikan secara seperti itu serampangan ini yang membuat memancing. Ya. Gitu kan? Ya Quran misalnya bicara bidadari itu perspektifnya luas sekali. Ya, kata Tuhan, Anda itu jangan berpikir soal sesaat di sini. Soal pergundikan di Arab itu kan memang disorot secara dialogis oleh Quran. Karena ini kan menghajar kesemangatan, menimbun kemalasan. Karena orientasinya kepada saat. Tapi perspektif ke depan ketika menjadi bidadari yang sehat, kan? Gondek yang sehat, maaf tanda kutip, gondek yang positif itu ya bidadari. Kan? Jadi perspektif hidupnya itu luar biasa kan. Dia membangun budaya, membangun peradaban. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh Quran. Jadi makanya janganlah memahami Quran itu setengah-setengah, harus total ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifan fitrah. Jadi kalau kita harus pengen belajar Islam atau menjadi Islam, tunjukkan wajah kita secara total, tidak setengah-tengah. Ya kalau tidak kafah kayak gini ya akibatnya seperti ini. Ya samar gitu. Tidak membangun konstruksi yang utuh. Itu yang membuat orang marah gitu. Nah, seorang intelektual itu jangan membuat orang marah gitu ya. Mestinya. Ya, dan saya kira kata-kata tadi Anda menyebut songong itu saya kira pas ya. Jadi tapi sebenarnya gimana sih apa yang dimaksud songong? Janganlah gitu ya. Harusnya kan menerima gitu kritikan kalau di ini ya oke gitu saya begini tapi maksudnya begini. Enak gitu, tapi kalau masih kayak seperti itu ya merasa terpojok. Oke, tapi saya kira kita juga semacam self introspeksi kita, introspeksi diri kita juga gitu. Mengapa sih kemudian sekarang ini terkesan gambaran Islam yang begitu agung seperti yang tadi Prof sampaikan, tapi dalam banyak pandangan orang bahkan orang Islam sendiri itu melecehkan Islam. Saya kira pasti ada sesuatu yang salah pada cara kita berislam, cara kita berekspresi pada Islam atau apapun lah yang saya kira mungkin dinilai kurang tepat sehingga menimbulkan antipati. Ya memang kalau kita mau feedback ke sejarah masa lalu kan kita mengenal kayak siapa Dawam Raharjo ya, Dawam. Kemudian siapa Cak Nur ya. Lalu
apa banyak kan tokoh-tokoh yang sepertinya kesannya orang sekuler ya, Mas Dawam itu kan. Tapi ketika dia mengulas soal Al-Quran tematik ya, tentang sains, tentang ekonomi kan sangat luas. Karena dia tidak belajar setengah-setengah. Ya kalau dia hanya belajar setengah-setengah, punya modal sedikit, disampaikanlah di publik dengan bahasa yang samar, ya akibatnya seperti terjadi kekacauan intelektual. Ya, ini menurut saya ya harus diperbaiki dan dibenahi. Contohlah ya, kaum pemikir seperti Mas Damahajo, Cak Nur ya, lalu banyak lagi kan Pak Pratik ya, siapa dulu yang orang Muhammadiyah itu luar biasa itu. Ya, termasuk Gus Dur sendiri lah ya. Gus Dur itu kan walaupun dia menyampaikan pikiran-pikirannya agak nyeleneh, tetapi kan dia dibangun dengan konstruksi yang metodologis, tidak seenaknya. Ketika dia mengatakan Quran porno, lalu dia jelaskan kan secara rasional sekali kan. Tidak seperti sekarang ini liar gitu. Yang menurut saya itu akibatnya karena tidak utuh lah memahami instrumen-instrumen pemahaman terhadap Quran itu tidak utuh. Akibatnya seperti ini. Ya. Pemahamannya terpleset. Ya. Oke. Ini penting kita tidak terjebak hanya dalam saling menyalahkan. Apa rekomendasi Anda dalam hal ini? Yang pertama, ya, kita tidak menafikan berpikir ya. Sedalam-dalamnya. Perbedaan pendapat silakan. Itu juga ajaran Quran. Ya. Hadis juga mengatakan demikian. Ya. Hadis sangat mewah ya, membangun pikiran-pikiran dari berbagai aneka ragam secara terbuka. Tapi juga kita harus bangun etika pada setiap bangsa, siapapun ya, terutama kelompok-kelompok elit tertentu, janganlah kemudian kelompok elit tertentu dikisahkan mendukung ya pemikiran-pemikiran yang liar ini. Mesti harus dibenahi lah, diberesi. Terjadi rekonstruksi intelektual lah antar semua bangsa ini. Saya salut sama Rocky Gerung ya, sebagai seorang non Muslim kan. Tapi dia pikirannya ya objektif dan metodologis ya. Tidak ngambang ketika bicara misalnya Quran itu imajinasi ya. Tapi dia jelaskan dengan utuh kan, maksud saya seperti itulah harusnya. Ya, jangan menganga gitu maksud saya. Saya kira memang harus janganlah melontarkan pikiran-pikiran ya di medsos ya sebelum misalnya inti substansinya diketahui dengan benar dan harus disaring apakah ini bahasa seperti ini akan menimbulkan persoalan krusial tengah masyarakat, menghebohkan banyak lebih besar jika harus dipikirkan oleh seorang intelektual. Seorang intelektual kan wastami'una ya, dia harus mendengar kan. Kaulan, pengertian-pengertian terminologi yang betul-betul menjaga dirinya dari keterbelahan sosial. Oke. Baik. Terima kasih Profesor Fawzul Iman. Ini beliau adalah guru besar ilmu tafsir Al-Quran dari Universitas UIN Banten dan pernah jadi rektor UIN Banten periode 2016-2021 ya, kalau tidak salah ya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.